Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat hari santri. Selamat hari santri. Podcast kali ini teman-teman UNIM, sahabat-sahabat UNIM, berbeda karena kami hanya ngobrol berdua bersama Dr. Ali Rahman. Juga bersama Bapak Dr. Haji Sat. Ya, Pak Ali, hari santri ya. Iya. Hari santri. Tadi upacara. Iya, Aku upacara hari santri. pakai sarung tadi. Pakai sarung. Saya pernah di Vietnam itu pakai sarung NU. Oh. Bener di Vietnam itu. Di negara komunis pakai sarung NU. Ngobrol-ngobrol tentang santri. Iya. What is the real meaning, the true meaning of santri sebetulnya? Iya. Jadi kalau menurut pendapat saya itu di Hari Santri Nasional ini, jadi santri itu tidak hanya pernah mondok. Jadi mungkin siapapun yang mungkin melihat podcast ini, kalau jenengan itu mau belajar, terus mau taat sama kiainya atau gurunya, dan punya semangat berjuang untuk agama kita, itu juga disebut santri. Jadi walaupun jenengan nanti yang mungkin melihat podcast ini tidak pernah mondok, itu juga bisa diakui sebagai santri yang hari ini dirayakan. Oke, jadi termasuk yang belajar di madrasah dunia ya? Iya. Ikut FPQ berarti juga santri ya? Santri. Itu ya, teman-teman. Jadi yang pertama, santri dalam konteks dunia pendidikan, dunia tarbiyah adalah siapapun yang mau belajar dan punya guru ya berarti ya. Enggak. Kalau santri YouTube bisa enggak? Bisa. Gurunya siapa? Bisa, asalkan itu ya kenal, pernah bertemu, dan jelas sanatnya gitu. Jadi sanatnya ini ada jelas. Sanad ilmunya ya. Iya. Oke. Sanad ya, bukan nasab ya. Sanat. Saya khawatir keliru teman-teman. Hati-hati ya, ilmu ya gitu. Sensitif kalau membahas nasab. Iya. Salam buat teman-teman yang suka bahas termasuk ya Imat ya. Oke, baik. Itu kan dalam konteks dunia tarbiyah. Agak diperluas Pak Ali. Apakah santri hanya mereka yang ada di dunia pendidikan? Tidak juga. Tidak juga ya? Tidak juga. Jadi yang mungkin sudah lulus atau mungkin bahkan belum pernah mengenyam bangku dampar dampar pesantren, itu juga boleh disebut santri. Ya, yang penting itu tadi mau belajar. Kan belajar itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di bilik-bilik majelis-majelis yang formal, tapi majelis-majelis informal juga bisa. Misalnya ngabdi kepada kiai, ngabdi kepada guru, atau yang lain juga mungkin juga masih itu bisa Konteks Jawanya ngenger itu ya. Iya. Tapi saya perluas sedikit. Mbak Ali kan dokter pendidikan agama ya. Kalau saya kan sosiologi. Ya. Jadi kalau dari sosiologi Pak, jadi kita biasa menggunakan kategorisasi santri, kiai, abangan, walaupun kurang ya. Itu saya akan kutip santrinya saja. Santri itu adalah setiap orang yang menjalankan syariat Islam, terutama rukun Islam 1, 2, 3. Definisilah yang bisa digunakan, dan kemudian menjadi hal yang sangat penting ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengangkat untuk komando resolusi jihad itu. Ya. Jadi dalam konteks itu siapapun Islam itu harus terpanggil untuk jihad pada peristiwa November di Surabaya. Jadi pada dasar, ya, lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Jadi santri itu bisa dalam dunia pendidikan, bisa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga definisi sosiologisnya santri itu adalah siapapun yang menjalankan syariat Islam. Mengapa? Karena ada yang tidak menjalankan syariat Islam. Nah, karena ini panggilannya kan panggilan huruf agama kalau waktu itu ya, untuk berjuang sampai terjadi kemudian peristiwa Hari Pahlawan 10 November. Kita perluas lagi. Kalau begitu kenapa diperingati? Manfaatnya apa? Hikmahnya apa?
Ya, salah satunya nih. Nanti ini pendapat saya. Nanti Pak Saban juga harus memberikan pendapatnya juga. Kan kita Loh, Kak, saya bukan host loh. Bukan. Kita kan nggak ada host ya. Nggak tahu. Hostnya tadi masih itu ya. Masih di belakang. Ya. Jadi apa ini hari santri gitu ya. Hari santri yang tadi disampaikan bahwasanya apa ini mau belajar gitu ya, mau belajar. Terus yang kedua itu bisa taat kepada guru. Saya teringat Sunan Kalijogo itu bisa sakti itu bukan karena mondoknya, bukan karena belajarnya, tapi justru karena taat pada gurunya. Jadi justru karena disuruh jaga tongkat terus dia taat lahir batin gitu ya, sehingga guru itu ridho, sehingga jadi santri yang sakti kan. Jadi ini menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya taat kepada guru ini juga satu hal yang penting. Ya kalau dilogikakan, misalnya waktu itu Sunan Kalijogo kritis seperti anak sekarang, ngapain kita jaga tongkat ini, nggak ada manfaatnya. Tapi Sunan Kalijogo tidak mikir itu, yakin kepada gurunya bahwasanya yang diperintahkan ini bukan sesuatu yang mubazir, pasti ini sesuatu yang bermanfaat. Pun sama dengan resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya kalau mau kritis, ya kenapa kita harus berperang, ikut berperang? Wong kita ini bukan tentara kalau mau kritis. Tapi santri-santri itu, baik yang pernah mondok atau yang tidak pernah mondok, yang di sekitar Surabaya sekian kilo itu kan wajib ikut menjaga NKRI ini. Maka perjuangan yang luar biasa itu santri yang taat pada kiai melalui resolusi jihadnya ini perlu diperingati, perlu diingat-ingat, sehingga menjadi pelajaran kita hari ini dan seterusnya. Oke. Yang utama tadi, patuh, taat, tawadhu kepada kiai, kepada guru. Ini kalau di pesantren memang ada kurikulumnya, Pak Ali? Tidak ada tertulis. Kalau bahasa kerennya itu hidden kurikulum. Oh, ada kurikulum tersembunyi di sana ya. Gitu. Mungkin juga Pak Saban bisa menjelaskan kepada para pendengar. Ya, jadi di setiap pesantren, bahkan juga hanya pesantren di sekolah itu ada yang namanya hidden kurikulum, ada written kurikulum, ya gitu ada. Nah, tentu yang kita lakukan sehari-hari dan membentuk kepribadian kita yang paling banyak itu justru adalah kebiasaan-kebiasaan tersembunyi, nilai-nilai tersembunyi itu diantaranya adalah kepatuhan kepada guru. Bukan hanya mata kuliah atau mata pelajaran, apalagi kitab, bukan hanya itu. Walaupun kita punya, kan itu taklim toh? Taklim ya. Irsyadi ustadin. Iya. Jadi yang sekarang masih baca Azhar Nuji ya, gitu. Keren itu. Jadi taklim tuh learning how to learn. Kalau di pesantren harus kan sebelum belajar apapun belajar menghormati guru, mencari teman dan sebagainya kan. Itu oke. Baik, Mbak Ali. Tadi itu yang namanya kurikulum tersembunyi tadi kan kemudian membentuk pattern of behavior ya, membentuk pola perilaku gitu ya. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut itu. Sehingga khas kan perilakunya santri itu kan khas gitu ya. Ya gimana? Sangat terasa. Jadi mungkin para pemirsa yang ada di rumah, saya tidak menjustifikasi ini kelompok yang pernah mondok atau ini yang belum pernah mondok, inti yang santri, ini yang tidak santri. Semua punya peluang untuk jadi santri. Coba kita main gitu ya. Kita datang ke pondok pesantren. Kalau kita datang menjadi orang yang tidak dikenal oleh para santri, itu kan berarti tamu. Tamu itu ketika tamu datang itu sangat terasa. Suasana penyambutan para santri kepada tamu itu luar biasa. Jadi ketika misalnya mereka berlarian terus kita datang, itu paling tidak ya menunduk seperti ini. Dan itu tidak pernah tertulis. Saya belum pernah menemukan tata tertib pondok pesantren ketika ada tamu terus menunduk, tidak.
tidak tertulis aturan itu, tapi bahkan apalagi di kurikulum gitu ya, apalagi di kurikulum tidak ada. Tapi karena itu hal yang tiap hari dilakukan oleh para senior, yang senior itu tentunya dari yang diajarkan oleh para kiai, dan itu dilestarikan sampai sekarang, akhirnya terbentuk itu kebiasaan baik. Ini salah satu contoh kecil yang ya menunduk, jadi ada tamu ya hormat gitu ya. Itu pesantren tradisional atau pesantren modern? Karena sekarang kan berkembang ma'had Pak Ali ya. Ma'had yang dikelola bukan oleh seorang kiai yang karismatik, bukan, tetapi oleh manajer-manajer pendidikan. Yang kemudian makannya ada kantinnya, ada kafenya gitu ya. Gitu. Itu kira-kira masih hidup enggak itu? Itu. Apa perilaku tadi? Jadi ya tentunya pesantren memang bermacam-macam ya. Jadi ini kan saya tadi mungkin menceritakan secara umum ya, secara umum, dan mungkin saya juga tidak berhak menilai ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang bagaimana. Memang saya tidak berhak menilai itu, nggih. Tapi paling tidak ikhtiar mereka, ikhtiar para ustadz, para guru itu ke sana. Insya Allah semuanya mengarah ke sana. Kalau memang di lapangan ada pesantren yang belum bisa melakukan itu, berarti kan memang belum, bukan tidak, belum. Jadi juga saya berhusnudzon ketika ada pesantren yang belum bisa melakukan apa yang disyariatkan oleh Islam. Menurut saya itu memang belum, tapi arahnya sudah pasti ke sana. Sudah pasti ingin ya yang terbaik itu seperti apa. Jadi ikhtiar ini yang terus harus kita dukung gitu, sehingga ya pesantren kita, lembaga pendidikan kita itu semakin lama semakin baik. Itu menurut pendapat kami. Jangan juga pasti punya pendapat yang lain. Kita bagi juga ada ma'arif gitu, ada pelajaran di pesantren itu. Kemudian kan juga ada yang namanya tadi hidden curriculum dalam bentuk adab dan akhlak sehari-hari. Seberapa penting adab dan akhlak itu di zaman seperti sekarang ini? Jadi adab dan akhlak ini memang sangat penting di zaman yang serba terbuka. Zaman saya mondok dulu itu belum ada HP, belum ada tantangan yang sebesar ini gitu ya. Tapi hari ini anak-anak kita, siswa-siswa kita sudah bisa melakukan apapun, sudah bisa membuka apapun, yang mungkin guru itu juga tidak bisa membatasi itu. Jadi maka yang jadi benteng apa? Yaitu tadi gitu ya. Jadi menjadi benteng pribadi kita. Jadi kalau bukan kita sendiri yang membentengi dengan akhlak itu ya, dengan adab itu, ya siapa lagi? Ya guru pasti membentengi, orang tua juga pasti membentengi, tapi pasti terbatas. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dijamah oleh guru, tidak bisa dijamah oleh orang tua. Maka ketika akhlak adab itu terbentuk untuk membentengi diri, insya Allah akan jadi insan yang selamat. Mungkin ngoten. Oke, jadi sangat penting ya, akhlak ya terutama ya. Gitu. Jadi teman-teman, kita bedakan antara akhlak dengan adab. Akhlak itu lebih ke moral, adab itu lebih pada politeness, kesantunan ya. Tetapi seringkali dikemukakan bahwa adab yang tampak itu adalah cerminan dari akhlak. Betul begitu? Jadi adzahiru yadullu 'alal batin. Kalah lagi nih ya gue sih ya. Iya kan yang santri kan Pak Ali. Saya kan Baik, ketika kita tersenyum ya, kira-kira hati kita sedang bahagia. Ketika kita menangis, nah kira-kira hati kita sedang sedih. Mungkin itu. Meskipun itu tidak selamanya seperti itu gitu, tapi paling tidak itu tadi gitu. Jadi yang tampak di luar itu kira-kira akan cerminan dari apa yang ada di dalam gitu ya, gitu ya. Jadi adab yang yang baik ya, itu husnul adab itu sebetulnya cerminan dari
akhlakul karimah juga ya. Nggih. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putranya itu mungkin penting ini ya. Nggih. Kita ke segmen yang agak akhir ya. Gitu. Nggih. Santri tadi kan dalam konteks lembaga pendidikan ya, itu baik madrasah, diniyah maupun di pondok pesantren atau di ma'had ya. Kita perluas ke santri tadi itu, santri sebagai orang yang terpanggil untuk berjihad karena ada resolusi jihad dari Yayasan Asy'ari yang membentuk Hari Santri ini. Nah, Pak Ali punya pandangan enggak tentang sikap kebangsaan santri? Nggih. Kalau saya ya sikap kebangsaan santri itu tidak mudah menyalahkan. Nggih. Jadi itu saja. Jadi kalau ada orang kok sedikit-sedikit kritik, apalagi tanpa solusi, kritik saja, tidak suka aja, menilai buruk saja, berarti itu menurut saya bukan santri. Termasuk ya kalau konteksnya kebangsaan, termasuk misalnya yang apapun yang terjadi di fenomena mungkin pemerintahan secara umum di Indonesia, pemerintahan di Jawa Timur, di Mojokerto, itu kalau santri tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menyalahkan. Jadi ya diklarifikasi, tabayun dan lain sebagainya. Dan justru kalau misalnya mudah menyalahkan ini menunjukkan ya mungkin ilmunya memang belum. Ini saya khawatir ada kaitannya dengan yang rame-rame itu. Enggak. Okay. Saya melihatnya agak beginilah. Tentu semua komponen bangsa itu berkontribusi terhadap kemerdekaan kita, baik ketika mencapai maupun mempertahankan, ya itu. Dan sebetulnya dari sepanjang perjalanan kemerdekaan kita gitu sampai mempertahankan di tahun 45 itu sudah sangat jelas kaum santri menunjukkan kecintaannya kepada bangsa ini, ya, gitu kan? Itu sehingga saya jadi ingat pernah dibacakan sama Gus Nasir Santan Al-Hikmah Idhatun Nasi, diceritakan bahwa yang disebut dengan tanah air Waton itu adalah tempat sujud. Jadi kalau saya mengangkat senjata untuk tempat sujud saya, itu kan sebuah kewajiban, ya kan? Itu. Jadi tempat bersujud itu adalah Waton. Jadi itu alasan mengapa kita harus mempertahankan tanah air, dan itu juga sangat mungkin dihayati terutama oleh guru kita, ya gitu. Karena kalau guru kan langsung dari santri toh ya, itu Hafiz Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi Hari Santri sebetulnya hakikatnya adalah memperingati jihad fisabilillah dalam membela kemerdekaan negara ini. Gitu. Jadi itu adalah kontribusi penting gitu ya, itu sebagai komponen bangsa gitu ya. Tentu komponen yang lain juga gitu ya. Jadi komponen santri yang komitmennya kepada kebangsaan tidak dilakukan lagi. Tapi pesantren juga banyak macamnya sekarang. Ya mudah-mudahan mereka yang masih tidak yakin pentingnya membela tanah air NKRI ini segera bisa kembali mencintai tanah air, sebagaimana kita harus melindungi tempat bersujud kita, gitu ya. Itu paling. Saya beberapa waktu yang lalu keliling di pesantren di Indonesia, ya itu. Selain rihlah masjid, gitu, sampai di Filipina saya juga rihlah pesantren, termasuk di sebuah pesantren yang ada di beberapa pulau di luar Jawa, ya. Ada sebuah pesantren sangat bagus gitu ya, yang ketika santriwati lagi, saya tanya gitu ya, what is your vision, what is your dream gitu, saya tanya gitu, mimpinya ternyata adalah ahli matematika. Terus saya tanya, ini menarik ya, saya tanya, terus sekarang ekskulnya apa gitu kan, gitu ya, karena ini kebetulan pesantren yang ada sekolahnya. Taufik, gimana? Bisa nggak digandengkan itu antara ingin menjadi ahli matematika dan dia memang
tahfidz dan kemudian juara Olimpiade Matematika di Jepang. Nggih. Gimana? Nggih, memang menarik. Jadi memang ilmu itu jadi man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada ma fa alaihi bil ilmi. Jadi siapa yang ingin mendapatkan dunia, ya, jadi ilmu-ilmu duniawi itu juga dengan ilmu, dengan yang ingin meraih kebahagiaan di akhirat juga dengan ilmu, ingin kedua-duanya juga dengan ilmu. Berarti kan Kanjeng Nabi itu juga sudah menginstruksikan untuk dua-duanya juga diraih. Jadi tidak boleh terus duniawi saja atau ukhrawi saja. Dua-duanya ini lebih baik dan semuanya ini dengan ilmu. Dan saya sepakat ya, jadi santriwan santriwati yang ada di Indonesia ya jangan hanya belajar agama, boleh belajar matematika, boleh jadi dokter yang tahfidzul Quran misalnya, ahli matematika yang tahfidzul Quran, ahli olahraga yang tahfidzul Jadi olahraga. dan insya Allah Unim memfasilitasi itu. Jadi mungkin ada kan? Ada. Ini ada biasa tahfidz ya? Ada. Iya. Dan mungkin di penghujung acara ini jangan khawatir kalau pemirsa yang ada di rumah ingin cari kampus ya di Mojokerto dan sekitarnya, ya Unim ini pilihannya. Insya Allah ya dunia dan akhiratnya insya Allah dapat. Insya Allah. Menutup kali ini, tadi kan kita bicara tentang santri kan nggak hanya yang di pesantren, tapi yang menjalankan syariat. Itu artinya sebetulnya tidak ada batasan usia dalam santri. Tidak ada. Thank you. Utlubul ilma dalam hati ilal hati. Baik. Ali, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk mengajak berbincang-bincang. Sebelum ditutup, tadi saya cerita keliling di beberapa pesantren di Indonesia. Itu dengan beberapa teman sudah saya terbitkan tahun lalu, Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan pesantren. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri. Selamat Hari Santri. Kan kita santri juga loh. Santri.